Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pernahkah Anda bayangkan seandainya arus listrik tidak ditemukan sampai saat ini, bagaimana kabar dunia? Atau tahukah Anda siapa tokoh fisika yang pertama sekali menemukan arus listrik? Dan bagaimana cara menimbulkan arus listrik? Penasaran? Saksikan tayangan berikut ini, induksi elektromagnetik. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Berbicara tentang induksi elektromagnetik, kita tidak bisa lupa dengan Michael Faraday, seorang ahli kimia dan ahli fisika dari Inggris. Pada tahun 1831, dia menemukan gejala induksi elektromagnetik yang sekarang terkenal dengan hukum Faraday. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menimbulkan induksi elektromagnetik. Alat bahan yang digunakan adalah satu, kumparan atau lilitan kawat. Yang kedua, magnet untuk menghasilkan medan magnet. Yang ketiga, galvanometer berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya arus listrik yang timbul dalam kumparan. Oke, perhatikan animasi percobaan berikut. Ada beberapa fakta yang dapat kita peroleh dari percobaan tersebut. Yang pertama, ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, jarum galvanometer menyimpang dan kembali ke titik semula. Yang kedua, ketika magnet dikeluarkan dari kumparan, jarum galvanometer juga menyimpang dan kembali ke titik semula. Jarum galvanometer menunjukkan ada arus listrik yang timbul di dalam kumparan. Yang keempat, jumlah garis gaya magnetik dipengaruhi oleh keluar masuknya magnet ke dalam kumparan. Yang kelima, arah menyimpangnya jarum galvanometer tergantung kepada arah garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan. Jadi, kesimpulan dari percobaan tersebut adalah ketika magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan, di dalam kumparan ada arus induksi. Gejala timbulnya arus induksi di dalam kumparan ketika magnet dikeluar masukkan pertama sekali diselidiki oleh Michael Faraday yang terkenal dengan hukum Faraday. Baiklah, sekarang kita akan membahas 4 cara untuk menghasilkan GGL induksi. Yang pertama adalah memasukkan atau mengeluarkan magnet ke dalam kumparan. Ketika magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan, menyebabkan ada perubahan jumlah garis gaya magnetik yang masuk atau keluar dari kumparan, menyebabkan arus induksi. Hal ini ditunjukkan oleh menyimpangnya jarum galvanometer. Yang kedua, memutar magnet di sekitar kumparan. Ketika magnet diputar di sekitar kumparan, juga menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnetik yang masuk ke dalam kumparan. Hal ini ditunjukkan dengan menyimpangnya jarum galvanometer. Yang ketiga, memutus-mutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya ada kumparan sekunder. Dengan memutus-mutus arus pada kumparan sekunder, menyebabkan ada perubahan jumlah garis gaya magnetik yang menembus kumparan sekunder sehingga timbul arus induksi. Hal ini dibuktikan dengan menyimpangnya jarum galvanometer. Yang keempat, menghubungkan kumparan primer dengan arus bolak-balik atau arus AC. Dengan menghubungkan kumparan primer dengan arus bolak-balik, menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnetik yang masuk ke kumparan sekunder. Hal ini ditunjukkan oleh menimpangnya jarum galvanometer. Demikianlah pembahasan kita tentang induksi elektromagnetik yang menghasilkan listrik, yang mengubah dunia, mengubah kehidupan manusia kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih beradab.
Semoga tayangan ini bermanfaat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.